Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul adzim. Pembahasan kita pada siang hari kini surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Surat Iqta termasuk surat yang panjang, hanya 35 ayat. Dan pembahasan kita pada siang hari ini ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan ke manusia supaya manusia itu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Di terjemahan sering kita baca diperintahkan. Tapi awal ayat itu kalimat yang dipakai di Allah adalah wa wassaynal insan. Kami wasiatkan ke manusia supaya manusia itu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ketika Allah perintahkan ke manusia secara umum berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, lalu Allah spesifikkan berita tentang beratnya perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandung dalam keadaan letih, capek, lelah. Wa wada'athu kurhan. Sama dengan melahirkan, juga begitu mengandung, capek, letih, susah payah kan. Jadi Allah katakan kawa hamalathu ummuhu kurhan. Kalau tadi perintah ke manusia secara umum untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dari sisi munasabah hubungan ayat, hubungan kalimat, Allah spesifikkan bahwa ternyata ibu memiliki kelebihan yang tak bisa diwakilkan kepada si ayah. Hamalathu ummuhu kurhan. Hamil dalam keadaan susah payah. Ini sudah ada rekayasa teknologi. Orang sudah bisa namanya bayi tabung kini kan.
Tapi bayi tabung tuh bapak dan ibu-ibu hanya sampai manusia, calon manusia itulah jadi. Tapi ketikalah jadi calon manusia, nyo mesti dimasukkan lagi ke rahim ibu kan. Dan belum sampai rekayasa teknologi hari kini, bayi itu bisa besar berkembang dalam tabung kan. Jadi tegas Allah katakan hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya dalam keadaan susah payah kan. Karena yang ibu itu adalah wanita yang melahirkan. Kalau di dunia bisa jadi orang tak punya ayah. Tapi di dunia tak mungkin orang tak punya ibu kan. Kalau ndak punya ayah, awak banyak anak kini kan. Dahulu bajak dari singkat. Dahulu hamil dari akad nikah. Sudah banyak hari kau terjadi, bahkan minggu kemarin sudah kita ceritakan. Ternyata sudah banyak orang fenomena hari kini hamil di luar nikah. Tapi ayatku mengingatkan kau, hamil itu hanya ibu yang bisa yang bisa. Sementara ayah mungkin ya karena kurangnya iman dan seterusnya. Sama dengan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Allah katakan mengandung sampai menyusui selama 30 bulan kan. Kan lama tuh. Sebulan 30 hari. Kali 30. Perhatikan 900 hari lebih kurang. Kalau tiba di awak laki-laki, awak nan pauta kalapau, amah lupa lapau dia awaknya. Awak nan biasa pemain koa tiok sore, 30 bulan, ndak ada main koa. Yakin amah. Sudah terlupa kan. Tapi ikut ibu-ibu dan bisa sebab begitu kan. Hamlu wa fisalu 30 syahran. Ibu mengandung sampai menyusui selama 30 bulan. Kau bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sampai begitu Allah gambarkan kawa di betapapun hebatnya awak kini, maka tak secuil dibandingkan jasa si ayah dan si ibu. Kayo bana awak kini, kayo awak tu ndak ada nilainya bila dibandingkan jasa si ibu. Sebab Allah katakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamil sampai menyusui 30 bulan. Maka wajar tentu dosa besar yang kedua dalam hadis yang disebut akbarul kabair adalah uququl walidain, durhaka kedua orang tua. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, ayat ini bercerita tentang asbabun nuzulnya. Di antara riwayat yang menjelaskan itu adalah cerita tentang Abu Bakar Siddiq. Keluarganya pada ibu-ibu betul-betul beragama. Ada juga sahabat yang lain bapaknya tetap kafir. Tapi Abu Bakar Siddiq dalam penjelasan asbabun nuzul itu bahwa anaknya Aisyah dari Abu Bakar, ibu dan ayahnya masuk beragama Islam, bahkan saudaranya beragama Islam. Sehingga ayatku diturunkan cerita tentang Abu Bakar Siddiq. Untuk awak hari kini yang disebut Allah hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sehingga sempurna dewasa sampai baumua ampe puluh tahun. Di surat 46 ayat 15 secara spesifik
menyebut bahwa angko ampe puluh tahun kan. Dalam penelitian para ilmuwan, seorang disebut matang dalam kepribadian ketika sudah bau muampe puluh tahun kan. Pokoknya Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi awak, Nabi Muhammad menjadi Rasul di usia ampe puluh tahun kan. Undang-undang wak sebenarnya sudah mengakomodir, tapi itu kan dirubah kan. Tapi angko ampe puluh dalam ayat iko papa dan ibu-ibu itu jelas, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, sampai orang umur ampe puluh. Karena ketika ampe puluh itulah masuk usia kematangan seseorang dalam berfikir. Dalam ilmu orang-orang pintar katakan angko ampe puluh itu dari sisi fisik iko puncak kematangan kan. Makanya kalau lah sampai angko ampe puluh hawa atau ndak amuah dia jantuah lagi kan. Ndak amuah jongko ketika mudo awak masih tungkin bau saung kan. Lah sampai tu nyutuhakan. Tapi dari sisi jiwa, kematangan psikologi ya, itu mulainya di usia sampai puluh kan. Makanya awak kalau lah usia sampai puluh berkeluarga kan acuk awak meredam ke dalam kan. Kenapa lah matang jadi pemimpin kan? Makanya kalau lu sampai puluh pemimpin kau ragu awaknya kan. Awak tidak sebut sia-sianya tangkau orang baru kan. Tapi kalau lu sampai puluh itu. Maka ayat kau mengingatkan kawak kematangan itu ketika usia 40. Apa doa dalam ayatku? Ada 4 poin yang mesti kita amalkan untuk awak kini. Yang mesti kita camkan di awak ketika sudah sampai usia kematangan sampai puluh kan. Jadi kalau sampai puluh tu mu awak apangan awak kuat ke akhirat lah itu kan. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu samparono kawak sampai puluh kan? Kalau lah umur hanya 63 tahun misalkan, atau 60 seperti hadis Nabi, itu kalah 2/3 habis di awak tuh. Kan seperti go tinggalnya lah. 20, 40, 60 kan. Kan seperti kan karena habis di awak 2/3 tuh. Maka secara tegas dalam ayat itu dikatakan Allah, oi manusia, terima kasihlah kalian kan Allah dan kedua orang tuamu. Mudah-mudahan apa-apa ibu-ibu kita bahasamu saudara hafal doa itu. Dan baca saban waktu tando awak terima kasih ke Allah awak sampai kini. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah ya Tuhan, auzi'ni, berilah, curahkanlah kamu, bagilah kamu, wazi', bagilah kamu, agiahlah kamu ya Allah kemampuan untuk bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau berikan kamu. Itu satu. Jadi nan wak sabui ke Allah, makasih ya Allah. Kau agiah nikmat kamu bisa bu menggalih di padang buah. Makasih ya Allah. Tak mau modal gaya yang bupai kemari. Kinilah bisa maidu iya anak bini lah bisa nyekolahkan anak. Ya Allah ya Tuhan, namun tidak sia-sia. Tapi kinilah jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu yang wak sabui ke Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Itu Bapak dan Ibu-ibu tanda terima kasih wa kama jua pak wa sambui ke Allah. Berikan kamu ya Allah kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. An ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah ya Tuhan, tunjukilah Ambo
berikanlah kemampuan kamu, bagilah hidayah engkau kamu ya Allah, bisa ambo melakukan amal salih yang engkau ridhai. Kan banyak amal salih tapi tidak diridhai Allah, tapi gambaran bungkusnya salih, tapi mungkin isinya tidak salih. Itu yang kedua, kemampuan awak wak sabui ke Allah, agiah kambo ya Allah, tunjuai ambo ladiusia ambo na nampe puluh kini, kemampuan ambo untuk bisa beramal yang engkau ridhai. Lanjut kata Allah, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami dengan memberikan kebaikan kepada anak cucu kami yang saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, ya Allah ambo benar bertaubat kepada engkau. Wa inni minal muslimin, ambo benar-benar orang Islam. Di doa aku mengingatkan kawak kepada ibu-ibu. Pertama Allah ceritakan betapa berat perjuangan ayah dan ibu awak. Secara khusus ibu dari hamil sampai menyusui abi waktu 30 bulan untuk bisa menggadangkan masing-masing awak. Rasanya ndak patut rasanya awak melawan kamak jopak awak kan. Maka dari itu banyak berbuat baik, doa ke Allah sebagai bakti kita kaliau nalah mendahului awak. Di alam barzah kini sedang menanti doa di anaknya yang beribadah di musalah padang buah supaya bisa mereka selamat dari hal-hal yang tak diinginkan. Mungkin mereka hari ini sedang sedih, tapi dengan adanya doa awak, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wa sabit doa serumanan wa sampaikan ke Allah. Yakin awak doa yang kita lantunkan itu sampai kainyo yang sudah berada di alam sana. Mudah-mudahan ikut bakti kita ke orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.